Halo, assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kita sekarang sudah memasuki pembelajaran ke-6 ya. Pembelajaran selanjutnya kita nanti akan berpindah ke subtema 2, namun masih dengan tema 2. Oke, kita akan mulai pembelajarannya. Are you ready? Bu Rizka akan mengawali pembelajaran ke-6 ini dengan membahas jenis-jenis tanggung jawab sebagai masyarakat. Nah, kita sebagai makhluk sosial yang membutuhkan tetangga, membutuhkan orang lain, dan sebagai warga masyarakat, maka kita perlu mengetahui tanggung jawab kita sebagai masyarakat. Nah, anak-anak, tanggung jawab bersifat kodrati dan selalu melekat pada diri setiap individu, terutama dalam kedudukannya sebagai masyarakat. Sebagai warga masyarakat, setiap individu hendaknya memperhatikan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya agar tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis. Nah, kita akan membahas tentang jenis-jenis tanggung jawab warga masyarakat. Kira-kira jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat itu seperti apa? Apakah anak-anak pernah mendengarnya sebelumnya? Tanggung jawab yang pertama sebagai warga masyarakat adalah memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Nah, salah satu contohnya adalah dilakukannya ronda malam yang biasa dilakukan oleh bapak-bapak ya, atau juga dibantu oleh pemuda dalam rangka menjaga, memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Jadi pos ronda ini sebagai upaya agar masyarakat itu merasakan aman hidup bersama. Oke, yang kedua adalah menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Nah, anak-anak, pernahkah kalian mengamati di desa kalian atau di lingkungan kalian tempat tinggal terdapat berbagai macam masyarakat dengan latar belakang yang berbeda? Entah itu latar belakang agama, latar belakang suku, sifat, karakter, dan lain-lain. Meskipun kita mendapati adanya berbagai macam latar belakang di dalam masyarakat, tentu kita semua memiliki tujuan yang sama, yaitu kita dapat menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Dengan adanya perbedaan latar belakang tersebut, seharusnya kita memiliki kesadaran bahwa tujuan kita bersama, tujuan kita sama, yaitu tentang persatuan dan kesatuan, terutama untuk masyarakat dan juga bangsa negara. Nah, untuk itu terdapat 3 hal prinsip yang harus dipahami oleh masyarakat sehingga rasa persatuan dan kesatuan masyarakat tetap terjalin dan juga terus solid meskipun memiliki perbedaan latar belakang. Yang pertama adalah membina keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam berbagai lingkungan kehidupan. Nah, anak-anak, misalnya kita menjaga keseimbangan dalam berbagai lingkungan kehidupan. Anak-anak harus memperhatikan bergaul dengan masyarakat. Jadi usahakan anak-anak juga memiliki teman di masyarakat. Kemudian ketika ada kegiatan-kegiatan organisasi di masyarakat, anak-anak saling mengikuti. Begitu juga dengan warga sekitar yang mengikuti kegiatan di lingkungannya. Prinsip yang kedua adalah saling mengasihi, membina, dan memberi antar sesama. Jadi kita tidak hanya mengasihi
di dalam keluarga saja, tetapi kita juga harus memberikan kasih kepada saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, serta memberikan pembinaan. Jika saudara kita atau tetangga kita ada yang tidak memahami tentang sesuatu hal, mungkin meminta pendapat atau memberikan sebuah saran dan kritik, kita bisa memberikan dalam rangka memelihara rasa persatuan dan kesatuan, serta memberi antar sesama. Jika kita mendapatkan sesuatu yang lebih dari Tuhan, kita bisa membaginya dengan tetangga-tetangga atau lingkungan masyarakat kita dengan niat memelihara rasa persatuan dan kesatuan, yaitu merasakan apa yang diberikan lebih oleh Tuhan kepada kita. Tetangga kita juga bisa merasakan, mendapatkan kebahagiaan, sehingga rasa persatuan itu terjalin dengan baik. Yang ketiga, prinsip yang ketiga ya anak-anak, yaitu tidak menonjolkan perbedaan tetapi mencari kesamaan. Ya, jadi mungkin kita sekarang hidup di lingkungan banyak suku Jawa karena kita tinggal di Sleman. Tentu saja tetangga-tetangga kita adalah kebanyakan suku Jawa. Jika ada tetangga kita yang mungkin mendapatkan suami atau istri di luar suku Jawa, itu tidak perlu diperdebatkan, tidak perlu dicari kesalahan-kesalahannya. Carilah persamaannya, carilah kesamaannya tentang bagaimana membangun masyarakat menjadi lebih baik. Nah, manfaat memelihara rasa persatuan dan kesatuan adalah A. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang serasi, selaras, dan seimbang. Yang B. Pergaulan antar sesama warga masyarakat akan lebih rukun dan akrab. C. Terwujudnya sikap saling mencintai dan saling membantu antar warga masyarakat. Yang D. Dapat mengatasi semua perbedaan yang ada dengan penuh kesadaran. Yang E. Pembangunan nasional akan berjalan lebih baik dan lancar. F. Pelaksanaan gotong royong akan dapat berjalan lancar dan baik. Nah, anak-anak sekarang sudah mengetahui manfaat memelihara rasa persatuan dan kesatuan. Dengan anak-anak sekarang sudah memahami, Bu Rizka berharap supaya anak-anak ketika berada di masyarakat, membangun diri di masyarakat, dapat menerapkan dan memelihara nilai-nilai dari persatuan dan kesatuan sehingga anak-anak dapat merasakan manfaatnya. Tadi manfaatnya sudah Bu Rizka jelaskan dari A sampai F. Mungkin manfaatnya masih ada banyak sekali sehingga anak-anak dapat menerapkan rasa persatuan dan kesatuan itu ketika anak-anak nanti sudah terjun di masyarakat, berkumpul dengan tetangga, saudara, teman yang ada di masyarakat. Baik, akan kita lanjutkan. Oke, untuk tanggung jawab yang ketiga adalah yaitu tanggung jawab meningkatkan rasa solidaritas sosial sebagai sesama anggota masyarakat. Solidaritas atau rasa setia kawan sebagai warga masyarakat terus ditingkatkan ya dengan mengutamakan kepentingan bersama. Jadi yang diutamakan itu kepentingan bersama dulu. Bersama itu yang dimaksud siapa? Yaitu masyarakat. Maka yang diutamakan itu adalah kepentingan masyarakat terlebih dahulu daripada kepentingan pribadi atau golongan. Sikap solidaritas sosial dalam masyarakat meliputi sikap saling membantu, sikap saling peduli, bisa bekerja sama dalam mendukung pembangunan wilayah, baik secara keuangan maupun tenaga. Jika tidak bisa membantu dari segi keuangan, maka bisa membantu dari segi tenaga. Begitu juga sebaliknya. Kemudian
Salah satu bentuk solidaritas sosial adalah kerjasama atau gotong royong. Anak-anak sudah sering ya mendengar kalimat gotong royong, dan juga anak-anak pernah pasti ya menyaksikan kegiatan gotong royong yang sering dilakukan bapak-bapak atau warga di sekitar rumah kalian. Nah, gotong royong ini merupakan suatu bentuk tolong-menolong yang berlaku di daerah pedesaan di Indonesia. Sepertinya di seluruh Indonesia itu kegiatan gotong royong itu merupakan suatu kegiatan yang umum dilakukan di masyarakat. Nah, berdasarkan sifatnya, gotong royong terdiri atas gotong royong bersifat tolong-menolong dan bersifat kerja bakti. Gotong royong dilakukan untuk menangani permasalahan yang menjadi kepentingan bersama. Jenis tanggung jawab di masyarakat yang keempat adalah menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan di masyarakat untuk menghindari perpecahan masyarakat, bangsa, dan negara. Tiap-tiap warga masyarakat mempunyai persamaan derajat yang harus dijunjung tinggi dan tidak boleh diabaikan oleh siapapun. Menghormati persamaan derajat bertujuan untuk mencegah terjadinya perpecahan antar masyarakat. Secara harfiah, diskriminasi berarti perbedaan perlakuan. Diskriminasi ini memiliki arti memperlakukan orang atau kelompok, biasanya minoritas, secara berbeda berdasarkan karakteristik seperti asalnya, ras, negara, agama, keyakinan politik atau agama, kebiasaan sosial, jenis kelamin, bahasa, ataupun usia. Nah, anak-anak, ketika masa pandemi seperti ini, mungkin kita melihat dan mendengar tetangga kita yang sedang isolasi mandiri. Sebagai seorang tetangga dan kita memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat, tanggung jawab terhadap tetangga kita juga yang sedang isolasi mandiri, anak-anak perlu menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi. Misalnya yang isoman tadi agamanya Katolik sedangkan kita Muslim. Kita harus menghapuskan bentuk-bentuk diskriminasi. Wah, dia Katolik, tidak perlu kita bantu. Nah, bentuk-bentuk tersebut perlu kita hindari agar negara kita tidak terjadi perpecahan. Nah, anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran Bu Rizka pada pagi hari ini ya. Jangan lupa materi dalam video ini silahkan nanti dirangkum lalu tuliskan di buku pantas. Oke, sekian dari Bu Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.